Bung Kecil, itu julukannya. Tapi tak seperti julukannya, sumbangsih terhadap Republik ini begitu besar, sebesar nyalinya. Hidup yang tak pernah dipertaruhkan, tak akan pernah dimenangkan. Itu adalah salah satu jargon kebanggaan beliau. Negeri ini begitu penting bagi Bung Kecil. Suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Perundingan itu dilakukan pada 11 sampai 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Dia menjadi sosok kunci dalam pertemuan sehingga menghasilkan perjanjian berbentuk Republik Indonesia Serikat sebagai persetujuan status kemerdekaan Indonesia. Itulah salah satu hal yang menjadikan beliau memiliki posisi penting sebagai Perdana Menteri Indonesia pertama juga termuda di usia 36 tahun. Di balik itu semua, ada berbagai macam intrik sehingga beliau tidak sesegera mungkin dinobatkan sebagai salah satu pahlawan Republik ini. Semua itu dilandasi dengan rumitnya hubungan dengan bapak bangsa kita, yaitu Soekarno. Sang presiden menuduh sang Bung Kecil terlibat dalam percobaan pembunuhan dirinya dengan granat yang terjadi di Jalan Cendrawasih 1962. Sultan Syahrir, seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 5 Juni 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dia adalah anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Muhammad Rasyad dengan gelar Sultan bin Sultan Leman, gelar Sultan bin Lindih, dan putri Siti Robiah, yang dimana ayah Sultan Syahrir adalah penasihat Sultan Delhi dan kepala jaksa di Medan. Syahrir bersaudara dengan Rohana Kudus, aktivis juga berprofesi menjadi wartawan yang hebat. Syahrir kecil terbilang hidup dan tumbuh kembang di lingkungan yang sangat berbeda, di mana Syahrir kecil sering sekali mengikuti berbagai macam hobi olahraga maupun opera. Syahrir menempuh pendidikan dasar di sekolah Belanda yaitu ILS dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Mulo. Setelah lulus, dia melanjutkan di kota perantauan di sekolah IMS di Bandung. Sederetan riwayat pendidikannya itu pun terbukti kemampuan dirinya pada saat masa penjajahan, dan meskipun Sultan Syahrir bersekolah di sekolah buatan Belanda, malah menjadikan Sultan Syahrir memiliki sifat perjuangan yang tinggi. Terbukti dia menjadi aktif dan menjadi salah satu pendiri dalam suatu gerakan pemuda yaitu Jong Indonesia yang menjadi salah satu kelompok berpengaruh dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Syahrir aktif di berbagai organisasi mahasiswa dan menjadi ketua organisasi pelajar Sumatera Barat pada tahun 1928. Setelah itu, berselang setahun, ia akhirnya pergi ke Belanda pada tahun 1929 di Fakultas Hukum Amsterdam. Akhirnya dia pindah ke Universitas Leiden di Belanda. Syahrir dekat dengan ketua klub mahasiswa beraliran sosial demokrat yaitu Salomon Tas. Salomon Tas dalam catatannya yaitu Souvenir of Syahrir. Ia menyebutkan bahwa Bung Kecil sangat tertarik dalam pemikiran sayap kiri karena kubu ini di Belanda kala itu adalah kelompok yang mendukung kaum nasionalis Indonesia, terutama untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme. Jadi bahkan rakyat Belanda sendiri sedari dulu memang tidak menyukai yang ada penjajahan. Di Belanda, ia juga bergabung dengan Organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI, yang pada saat itu dipimpin langsung oleh sang kakak kelas kesayangan Bung Kecil, yaitu Muhammad Hatta. Hatta dan Syahrir adalah contoh beberapa pejuang yang memiliki latar belakang pendidikan dari Barat, sehingga wawasan mereka tentang bernegara sedikit berbeda dengan beberapa politikus di Indonesia kala itu yang hanya mengenyam pendidikan di Indonesia seperti Soekarno. Sebagai contoh, Soekarno dalam beberapa kasus sering mengkritik gaya berdiskusi Hatta dan Syahrir ini. Hatta dan Syahrir juga sempat mundur dari Organisasi Perhimpunan Indonesia dikarenakan dianggap organisasi tersebut telah banyak dipengaruhi oleh kelompok kiri komunis. Pada tahun 1931, Hatta lebih dulu meminta Sultan Syahrir untuk pulang agar dapat membangun Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru, meskipun sang Bung Kecil belum selesai menyelesaikan kuliah.
Begitu lekatnya hubungan sang Bung Kecil dan kakak kelasnya, yaitu Bung Hatta. Begitu eratnya sampai tak terasa bahwa dalam keeratan hubungan tersebut ada intrik di antara satu sosok yang bernama Soekarno. Kemudian setelah pulang, ia banyak terlibat dalam berbagai surat kabar. Salah satunya yaitu di Daulat Rakyat. Akibat dari aktivitas tersebut, Bung Kecil sempat ditangkap pemerintah Belanda dan dibuang ke Bovendigul, Papua, Bandar Neira, dan ke Sukabumi sebelum akhirnya Indonesia dikuasai oleh Jepang. Pada saat kekuasaan Jepang, Soekarno, Hatta, dan Syahrir akhirnya bersatu dan membagi peran agar mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Bung Kecil cenderung bergerak di bawah tanah dan cenderung resisten terhadap kekuasaan Jepang, sedangkan Soekarno dan Hatta cenderung kooperatif. Belakangan, sikap Syahrir yang anti-Jepang dapat diterima oleh pemerintahan Belanda yang dalam beberapa perundingan yang salah satunya dipercaya dalam Perjanjian Lingkarjati. Syahrir juga bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia atau PSI dan kemudian menjadi anggota pendiri Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada tahun 1935, Syahrir menjadi editor majalah Pembela Rakyat yang diterbitkan oleh PKI. Namun ia dikeluarkan pada tahun 1937 karena dianggap tidak setia terhadap komunisme. Syahrir merupakan pembentuk Partai Sosialis Indonesia atau PSI bersama beberapa rekan pada tahun 1937 dan menjadi ketua partai tersebut. Singkat cerita, Indonesia berhasil merdeka dan Syahrir ditunjuk menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia mengusahakan perjanjian dengan Belanda agar mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Namun kelicikan pemerintah Belanda muncul lantaran banyak media-media Belanda seperti Het Patrol dan Volkskrant yang menyebutkan bahwa Bung Kecil menjual Indonesia kepada Belanda. Hal ini menimbulkan penolakan dari kelompok oposisi seperti Ahmad Subarjo, Khairul Saleh, Buntaran Matmojo, Iwokusumo Sumantri yang berujung pada penculikan Bung Kecil pada 26 Juni 1946 ke Solo, Jawa Tengah. Kelompok yang bersatu dalam Persatuan Perjuangan ini ingin Tan Malaka yang memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia tersebut dan berunding dengan Belanda. Dari situlah awal mula Syahrir menjadi korban kejinya fitnah Belanda. Kemudian Syahrir dibebaskan dikarenakan pidato Soekarno lewat siaran radio. Dinamika politik tersebut membuat karir Bung Kecil sebagai Perdana Menteri harus berhenti di tahun 1947 dan lebih sering aktif di Partai Sosial Indonesia yang dibentuknya untuk menjadi partai oposisi dari Partai PKI. Kebiasaan Sultan Syahrir yang tertarik pada ruang diskusi dan politik akhirnya mempengaruhi cara pandang dan cara berpikirnya. Contoh di partai yaitu PSI, dipengaruhi cara pandang dan cara berpikirnya. Contohnya di partainya yaitu PSI, ia lebih cenderung mendekatkan diri dengan diskusi. Berbeda dengan pesaingnya yaitu PKI yang lebih cenderung mendekatkan berbasis agitasi. Dan para anggota PSI juga cenderung lahir dari anggota yang berada dan pendidikan yang tinggi. Sejak saat itu, cendekiawan dan para intelektual muda yang tertarik pada gagasan Syahrir dan lahirlah para pemimpin hebat di masa Orde Baru mendatang. Namun PSI gagal menjadi besar dikarenakan pemikiran sosialis demokrasi yang dibawa Syahrir gagal diterima di masyarakat kelas bawah. PSI akhirnya dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960 dan dituduh terlibat dalam pemberontakan PRRI di Sumatera. Meskipun sederet perjuangan dan prestasi Sultan Syahrir tak membuat akhir hayat hidupnya menjadi bahagia. Berikut adalah sederet sumbangsih Bung Syahrir terhadap negeri ini, keberaniannya dan pergerakannya. Dilatar belakangi usaha Belanda meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan tapi gagal, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam serangan militer Belanda terhadap Republik Indonesia. Demi mengatasi permasalahan ini, maka dibawa ke jalur diplomasi untuk mempercepat penyerahan kedaulatan kepada Indonesia. Kemudian konferensi resmi ditutup di gedung parlemen Belanda pada 2 November 1949 dengan hasil sebagai berikut.
1. Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumatkan kepada Kerajaan Nederland. 3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Dari konferensi meja bundar menghasilkan hal tersebut. Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia pada tanggal 14 November 1945 hingga 12 Maret 1946, dan kemudian lagi dari 12 Juli 1946 hingga 2 September 1947. Selama masa jabatannya, ia berusaha memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Syahrir kemudian menjadi Duta Besar Indonesia untuk India dan Nepal dari tahun 1949 hingga 1951, dan kemudian menjadi anggota Dewan Konstituante dari tahun 1956 hingga 1959. Berikut adalah sederet sumbangsi Bung Syahrir terhadap negeri ini, keberaniannya dan pergerakannya. Mulai pada tanggal 1962, Sultan Syahrir ditangkap dan dituduh dalam dalang pembunuhan Soekarno di Jalan Cendrawasih, Makassar dengan melempar granat. Tuduhan langsung dilontarkan terhadap orang-orang RPI, Republik Persatuan Indonesia, yang merupakan terusan orang dari pemberontakan PRRI yang berujung penangkapan tokoh-tokoh PSI. Ada sebutan desas-desus Bali Connection, sebutan yang diberikan Subarjo kepada Badan Pusat Intelijen atau BPI terhadap kelompok rahasia yang mencoba melakukan pembunuhan terhadap Soekarno. Dengan Syahrir sebagai salah satu anggotanya, Soekarno sendiri disebut percaya atas desas-desus tersebut. Dan hal ini diungkapkan oleh autobiografi Soekarno itu sendiri. Syahrir ditangkap dan dipenjara tanpa diadili. Kondisi stres di penjara dan penjara yang tak layak dan lembab dikarenakan penjaranya bersebelahan langsung dengan kamar mandi napi, membuat tekanan darah tinggi Bung kecil memburuk dan berujung penyakit stroke di rumah tahanan militer Budi Utomo, Jakarta. Hatta sebagai kawan lama Soekarno dan Syahrir mengirimkan surat kepada Soekarno yang berisi bahwa kepercayaannya tentang dugaan BPI adalah sebuah kebodohan. Hatta menyebutkan bahwa Syahrir tak segan menjadi oposisi yang keras dalam berpolitik, namun untuk mengikuti cara terorisme tersebut, Hatta berani menjamin bahwa Syahrir tak pernah berpikir itu sedikit pun. Meskipun begitu, Soekarno nampaknya lebih mempercaya informasi dari intelnya. Kondisi Sultan Syahrir pun semakin lama semakin memburuk, bahkan kiriman makanannya pun tak diizinkan masuk. Bahkan dalam beberapa sumber, Sultan Syahrir pernah pingsan dalam sel penjaranya. Namun para tentara penjaga tak kunjung memberikan pertolongan dikarenakan melakukan hal tersebut harus dalam persetujuan Jaksa Agung. Baru pada pagi harinya putra Minang tersebut dibawa ke rumah sakit. Namun sayangnya Bung kecil tak lagi dapat berbicara. Haji Mning, pengusaha sekaligus sahabat Syahrir dan Soekarno, menemui Soekarno dan membujuknya agar Syahrir dapat dibawa ke luar negeri untuk berobat meskipun pada awalnya ditolak. Namun Soekarno akhirnya mengizinkan dengan syarat dia tetap harus berstatus tahanan politik dan tak boleh ke Belanda. Pada tanggal 21 Juli 1965 akhirnya sang istri membawa Sultan Syahrir ke Zurich, Swiss. Semua biaya pengobatan ditanggung oleh negara. Syahrir akhirnya meninggal pada tanggal 9 April 1966 di Swiss pada usia 56 tahun. Pada saat itu juga setelah Soekarno mendengar berita tersebut, baru ia menaikkan SK Presiden RI nomor 76 tahun 1966 yang berisi bahwa menyatakan Sultan Syahrir adalah pahlawan nasional. Dia diakui sebagai salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan membentuk wajah politik Indonesia modern. Kisah Syahrir adalah sebuah cerita panjang seorang putra daerah yang tak segan mengeluarkan pendapat dan perjuangannya.
Sekali lagi, keberaniannya mengalahkan semua yang bahkan tanpa lahirnya beliau. Kemerdekaan Indonesia di awal-awal bagaikan bayi prematur yang mendapatkan suntikan gizi yang baik dengan hadirnya gagasan serta gerakan-gerakan yang dilakukannya. Ini juga menjadi gambaran begitu sengitnya politik, intrik, serta tipu daya yang manusia bawa dari zaman ke zaman. Akankah bangsa ini terus dalam lingkaran setan itu? Akankah terus beranomali, berubah, atau malah terpuruk?